Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardi Diansyah dari 12 Multimedia 1 SMKN 1 Tangerang, absen 36. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan produksi massal tentang pembuatan kaos sablon. Dalam produksi massal pembuatan kaos sablon, yaitu ada tiga bagian, yaitu yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Pada bagian pertama yaitu praproduksi meliputi perencanaan produksi, pembuatan desain, pemilihan bahan, pemilihan model, pemilihan cutting, dan penentuan ukuran. Pada bagian produksi meliputi pembuatan pola, pemotongan bahan, proses sablon, pembuatan label, dan proses menjahit. Pada bagian pasca produksi meliputi finishing dan quality control, packaging atau pengemasan, pengiriman, dan media promosi. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu praproduksi. Di praproduksi yang pertama itu ada perencanaan produksi. Biasanya pada bagian ini dilakukan diskusi tentang pembuatan desain, penentuan bahan, ukuran kaos, dan jumlah order. Setelah disepakati, maka dibuatlah draft produksi yang berisi detail order. Yang kedua ada pembuatan desain. Tahapan desain ini dapat dikatakan menjadi kunci jualan dari kaos distro. Hal yang penting lainnya adalah penguasaan software desain dan mendesain sesuai dengan kaidah untuk aplikasi cetak sablon kaos. Di praproduksi di bagian ketiga itu ada pemilihan bahan. Dalam industri distro sendiri setidaknya dikenal banyak sekali jenis kain yang dapat dipilih untuk membuat kaos berkualitas. Beberapa contohnya yaitu ada cotton combat, cotton carded, cotton slab, cotton spandex, cotton tree blend, cotton bambu, cotton supima, bahan high-gate, bahan teteran cotton, bahan visco cotton. Selanjutnya ada pemilihan model. Khusus untuk kaos distro, ada beberapa model kaos yang bisa dipilih, yakni berupa kaos oblong, kaos polos build up, kaos raglan, kaos turtleneck, kaos long body, dan juga kaos dengan kerah unik lainnya. Pemilihan cutting. Pemilihan cutting kaos pria dan kaos wanita yang tepat juga penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kaos distro. Beberapa jenis cutting kaos yang biasanya diaplikasikan pada kaos yaitu cutting reguler, cutting slim fit, cutting oversize. Penentuan ukuran. Meskipun ukuran kaos pria dan kaos wanita yang diperlukan dari masing-masing individu bisa saja berbeda, namun dalam proses produksi kaos, ukuran yang digunakan biasanya selalu dibuat standar, yang dinyatakan dengan satuan huruf seperti S untuk small, M untuk medium, L untuk large atau besar, XL untuk extra large, hingga double XL. Sekarang kita masuk ke bagian produksi. Bagian produksi. Yang pertama itu ada pembuatan pola. Untuk membuat pola kaos distro, biasanya juga terdapat pakem khusus. Misal polanya dibuat agak slim dan panjang ke bawah, atau bisa juga disesuaikan dengan mode yang sedang booming. Yang kedua ada pemotongan bahan. Dalam proses pemotongan bahan, dilakukan pengukuran dan pemotongan bahan sesuai form produksi mengikuti pola yang ada dalam produksi kaos. Proses pemotongan bahan dalam produksi kaos biasa disebut dengan istilah cutting. Pemotongan bahan kain ini tidak boleh menggunakan gunting biasa, melainkan pemotongan menggunakan mesin pemotong kain. Yang selanjutnya ada proses sablon. Proses sablon bisa dikategorikan ke dalam salah satu jenis proses yang sangat menentukan kualitas desain sebuah kaos distro.
Teknik sablon yang digunakan pun ada bermacam-macam dan dapat dipilih sesuai dengan konsep lain, mulai dari water base, plastisol, cabut warna, water base, sparasi, sampai yang gradasi. Selanjutnya ada pembuatan label. Setelah kaos disablon, tahapan pembuatan kaos distro selanjutnya adalah pembuatan label. Label juga merupakan salah satu komponen penting dari kaos distro, karena melalui label yang ada di kaos inilah kita dapat memperkenalkan brand kita. Yang selanjutnya ada proses menjahit. Setelah dilakukan sablon, barulah masuk ke proses jahit. Kualitas jahitan bisa dilihat dari kerapian dan kerapatan jahitan. Dalam proses menjahit ini ada beberapa jenis mesin yang biasa digunakan, diantaranya itu mesin overdeck, mesin jahit rantai, mesin pembuat bis, dan mesin jahit obras benang 5. Sekarang kita masuk ke bagian pasca produksi. Yang pertama ada finishing dan quality control. Setelah kaos sudah selesai dijahit, kemudian kaos masuk ke tahap finishing. Dalam tahap ini dilakukan proses pembersihan kaos dan pemotongan benang-benang sisa jahitan. Pihak yang bertugas melakukan proses biasanya adalah pihak quality control. Setelah di finishing, kita masuk ke packaging atau pengemasan. Tahapan berikutnya adalah packaging. Berikan kemasan yang unik untuk kaos agar menarik pengunjung Anda untuk membeli kaos distro buatan Anda. Terus selanjutnya ada pengiriman atau distribusi. Selesai di packing, kaos distro tinggal didistribusikan ke toko-toko melalui berbagai pilihan jasa kurir untuk kemudian dijual kepada konsumen. Media promosi. Promosi yang digunakan untuk memasarkan barang atau produk yang kita jual yang dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu jenis-jenis media promosi yang biasa digunakan adalah internet yang paling utama, yang kedua itu televisi, kemudian brosur, banner, poster, merchandise, radio, koran atau majalah, atau bisa dipromosikan di media-media lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.